Oke, format SOP yang akan kita buat ya seperti ini kurang lebih ya. Mohon untuk diperhatikan. Ini adalah format SOP yang akan kita buat untuk SOP boarding. Di sini ada logo dan nama instansi. Nanti di sini kita masukkan logo, kemudian nama instansinya berarti Al-Wildan Islamic School BSD City, ya. Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Kemudian di sini adalah judul SOP-nya. Ya, di sini letak judul SOP. Contohnya mungkin nanti standar operasional prosedur siswa check out. Misalkan judulnya seperti itu. Kemudian di sini adalah nomor dokumen. Nanti nomor dokumennya berapa nanti kita sepakati dalam penomoran dokumen ini. Kemudian berikutnya di sini adalah tanggal mulai berlakunya SOP ini. Ya, nanti di sini ada pengesahan. Siapa yang mengesahkan SOP ini? Nanti disahkan oleh beliau, ditandatangani di sini. Kemudian isi SOP yang akan kita buat adalah yang pertama ada tujuan. Tujuan digunakannya SOP dengan judul ini apa? Ya, nanti tujuannya kita sebutkan 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pelaksana atau orang yang terlibat. Dalam kegiatan ini, orang-orang yang terlibat ada siapa saja nanti kita sebutkan di sini. Kemudian kita akan mencantumkan dokumen yang digunakan. Jadi pada proses ini, adakah dokumen yang digunakan? Kalau tidak ada berarti dokumen yang digunakan nanti kita strip, tidak ada. Kalau ada nanti sebutkan satu persatu apa aja dokumen yang kita gunakan. Berikutnya D, prosedur pelaksanaan atau langkah-langkah. Nah, di sini dalam langkah-langkah ini harus jelas siapa yang melakukan kegiatan. Dan nanti kalimatnya harus kalimat aktif, ya, jelas dan mudah difahami. Berikutnya yang terakhir, diagram alir atau flow chart. Ya, nanti kita akan sedikit jelaskan di contoh bagan-bagan beserta maksud dari bagan tersebut. Ya, nanti kita akan gunakan bagan-bagannya. Tidak semua kita gunakan, hanya beberapa yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini diagram alir. Ya, jadi untuk format yang kita gunakan insya Allah seperti ini. Banyak sekali format ya yang digunakan dalam pembuatan SOP, tapi ya kita gunakan yang seperti kita lihat bersama di sini. Seperti ini formatnya. Oke ya. Nah, contohnya seperti apa? Dari format tersebut kita simulasikan ke dalam sebuah contoh. Contohnya, nah ini. Misalkan tadi logonya seperti ini, namanya adalah standar operasional prosedur checkout siswa boarding. Nah, di sini nomor dokumennya berapa? Misalkan ini hanya contoh aja, nanti kesepakatan kita bersama. Kemudian mulai berlaku, misal 30 September 2020. Disahkan oleh Presiden Direktur Angin Ribut, misalkan nama instansinya. Di sini Abu Syakur. Presiden Direkturnya Abu Syakur misalkan. Atau nanti siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan SOP ini tinggal nanti disahkan oleh beliau. Nah, untuk check out siswa boarding apa tujuannya? Misalkan tujuannya yang pertama adalah menertibkan kehadiran siswa di asrama. Ini tujuannya misalkan. Kemudian mendokumentasikan kehadiran siswa, ya. Biasanya kalau seandainya kita tidak membuat SOP, biasanya nanti dokumennya hilang, tak tahu kemana. Nanti kalau seandainya ada SOP, jelas bahwasanya tujuan dari SOP ini salah satunya adalah mendokumentasikan kehadiran siswa. Jadi nanti siswa hadir, maaf mungkin di sini bukan mendokumentasikan siswa check out, bukan kehadiran siswa, ini salah. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui jumlah siswa yang hadir dan tidak hadir.
Ini juga kurang tepat, di sini check out. Harusnya mengetahui jumlah siswa yang pulang, ya, atau yang check out pada tanggal yang ditentukan. Misalkan tanggal 5 hari Sabtu, misalkan siswa check out, nanti kita tahu siapa siswa yang check out, ya. Ini tujuannya. Intinya nanti tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan daripada boarding. Kemudian pelaksana, orang yang terlibat pada kegiatan ini, misalkan yang pertama ada musyrif, jelas ini musyrif. Yang kedua, orang tua atau wali siswa. Ini juga jelas karena ini untuk menjamin keamanan siswa kita. Kalau dia pulang, keamanannya harus terjamin, maka yang menjemput orang tua atau wali siswa. Orang tua atau orang yang diwakilkan oleh orang tuanya. Kemudian jelas siswa. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah siswa. Jika memang nanti satpam masuk terlibat, tinggal dimasukkan satpam misalkan. Kemudian dokumen yang digunakan, misalkan di sini adalah cloud, penyimpanan atau penyimpanan online check out siswa misalkan. Terus kemudian kartu check in dan check out. Karena biasanya check in dan check out satu kartu, maka kita namakan kartu check in dan check out siswa, ya, siswa boarding. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu prosedur kegiatan, ya. Nah, ini prosedur kegiatan. Yang pertama misalkan musyrif menanyakan status penjemput. Jika orang tua atau wali, maka musyrif mempersilahkan siswa untuk mengikuti langkah selanjutnya. Jika bukan, meminta siswa untuk menghubungi orang tua wali untuk menjemputnya. Kenapa hal ini penting? Karena untuk menjamin keamanan dari siswa kita yang check out dari asrama. Kemudian, musyrif mengisi dokumen di cloud untuk check out siswa. Jadi nanti siswa yang check out kita isi di cloud sebagai musyrif, ya. Kemudian orang tua atau wali menandatangani kartu check out. Nah, nanti musyrif meminta kepada orang tua atau wali untuk menandatangani kartu check out. Artinya ini bukti bahwasanya siswa tersebut sudah check out. Nah, ini sangat penting juga untuk keamanan dari siswa dan asrama kita. Kemudian, siswa membawa kartu check out untuk digunakan pada proses check-in ke asrama. Nah, ini kartu check out ini dibawa oleh siswa. Setelah ditandatangani oleh orang tua, ya, nanti kartu tersebut dibawa oleh siswa. Nah, gunanya adalah ketika dia kembali ke asrama untuk check-in. Kemudian, musyrif mempersilahkan siswa untuk pulang ke rumahnya. Setelah proses ini dilalui, musyrif mempersilahkan siswa untuk pulang ke rumahnya. Nah, selesai. Ini adalah langkah-langkah atau prosedur kegiatannya. Sekarang diagram alirnya gimana atau flow chartnya seperti apa? Kita lihat. Tadi yang pertama adalah yang terlibat adalah ada musyrif, ada orang tua atau wali siswa, kemudian ada siswa. Ini adalah orang-orang yang terlibat. Tadi yang pertama adalah mulai. Nah, ini baganya seperti ini. Untuk memulai dan mengakhiri itu baganya digunakan bentuknya seperti ini. Ya. Ini kapsul, seperti kapsul. Nah, ini tanda panah. Ini untuk melanjutkan langkah ke selanjutnya yaitu menanyakan status penjemput. Tadi musyrif di sini berada pada kolom musyrif. Nah, musyrif menanyakan status penjemput. Apakah dia orang tua atau wali yang diwakilkan oleh orang tuanya. Nah, ini penting. Kemudian, nah, di sini ada pengambilan keputusan. Tanda ini adalah tanda untuk mengambil keputusan. Apakah orang tua wali siswa? Nah, kalau orang tua wali siswa nanti akan melangkah pada step berikutnya. Sementara di sini jika bukan, ya, ini bukan. Jika bukan orang tua, ya, atau wali siswa yang menjemput, maka musyrif meminta siswa untuk menelpon. Kemudian siswa di sini, ya, siswa menelpon orang tua atau walinya. Ya. Kemudian dia memberitahukan lagi kepada musyrif bahwasanya dia akan dijemput oleh orang tuanya atau orang yang diwakilkan oleh
orang tuanya. Ya, ini penting sekali proses ini karena untuk menjamin keamanan dari siswa kita. Oke, setelah semuanya yang menjemput orang tua atau wali yang diwakilkan oleh orang tuanya, maka musrif adalah, nah ini berarti ini tanda ini bahwasanya ini pindah ke halaman berikutnya. Nah ini tanda ini adalah pindah ke halaman berikutnya. Misalkan terputus nih karena habis, maka untuk menyambungkannya ini pakai bagan seperti ini, pakai tanda seperti ini. Ini off page connector berarti ya seperti ini. Nah kalau satu halaman ini adalah bulat ya, bukan tanda seperti ini. Tapi kalau misalkan kertasnya dibagi dua, maka kan satu halaman. Cuman beda kolom, maka tandanya bulat. Tapi kalau seandainya pindah, tandanya seperti ini, pindah halaman. Nah misalkan ini pindah halaman, tapi untuk mempermudah dibikin satu halaman aja. Sebenarnya ini pindah halaman ya, makanya tandanya seperti ini. Oke, ini misalkan tandanya A, maka nanti ketika melanjutkan di halaman berikutnya juga diberi tanda A. Cuman bentuknya ada berbeda. Ini ke bawah, tanda ini ke atas. Ini dari atas. Oke, langkah selanjutnya, ketika yang menjemput ada orang tua wali, maka musrif mengisi dokumen di cloud tadi, ya. Siswa tersebut check out. Kemudian, nah di sini ada dokumen, ya. Dari hasil di sini kan tadi musrif mengisi dokumen, maka di sini ada dokumen yang berada di musrif. Nah, kemudian, nah tadi musrif meminta tanda tangan kepada orang tua wali di kartu check out-nya. Nah, berarti di sini orang tua wali ya itu menandatangani kartu check out. Kemudian proses selanjutnya adalah di sini ada otomatis ada dokumen. Nah, dokumen ini nanti dibawa oleh siswa. Nah, harusnya nanti dokumennya ada di siswa ya. Berarti dokumen ini berada di siswa, bukan di orang tua siswa ya. Berarti di sini. Berarti siswa membawa kartu check out yang akan digunakan untuk proses check in ke asrama. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah musrif. Ini di musrif berarti musrif mempersilahkan siswa untuk pulang. Dan selesai. Ini adalah proses dari flowchart dari check in siswa, check out, maaf ini check out ya, salah tulis berarti check out siswa boarding ya, berarti tadi bukan check in, semuanya check out. Oke, itu penjelasan secara ringkas dan sederhana standar operasional prosedur yang akan kita buat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.